Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Kembali kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian anggur baru tercurah bagi saudara dan saya. Haleluya!
Kembali kami datang Tuhan Yesus dengan puji-pujian yang bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, bagikan umat pilihan. Mari katakan, hari ini adalah hari Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Bersama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, umatnya dan kuasanya. Kembali kami datang dengan sorak-sorai melalui pujian ini Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa kami patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah di umatnya, sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Haleluya. Nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dan kita. Oh, katakan minyak baru. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Di umatnya nyata kuasanya, nyata kuasamu, nyata kuasa. Mari kembali katakan, nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Katakan, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kembali kami datang Tuhan. Kami angkat pujian ini bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat. Haleluya. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih katakan kembali. Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan, amin, pedulikan aku, ku datang. Oh, haleluya. Beban, mari bersama-sama katakan, sujud di altarnya, haleluya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Haleluya. Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku. Haleluya. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kembali katakan, bila hati terasa berat, Bapa kami datang pagi hari ini Tuhan, berarti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Haleluya. Dalam bebanku katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, amin, ku terima anugerahnya. Oh, haleluya. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Katakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu lebih sukacita katakan, sujud di altarnya. Haleluya. Terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Haleluya. Hidupku, hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, mujizat terjadi, mujizat terjadi, sesuatu kembali katakan, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan, atas kekuatan yang Kau berikan bagi kami, atas kesanggupan bahkan kemampuan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami bersorak-sorai memuji, menceritakan kasih Yesus yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memuji Engkau selalu Tuhan. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati. Bersorak-sorai Tuhan dalam pujian kami. Haleluya. Aku menyembah. Mari kembali angkat pujian ini, katakan, ku buka hati, ku buka hati. Haleluya. Amin. Kau ambil kami serahkan kepada hamba-Nya, kami mengundang hamba-Nya. Di hadirat altar-Mu, altar-Mu menyembah. Sekali lagi, di altar-Mu menyembah.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan, kita berdoa untuk hati dan kesiapan kita untuk menerimanya dan menyampaikannya. Bapak Surgawi, terima kasih kesempatan yang baik kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu mengucap syukur karena berkat kasih karunia-Mu yang telah membawa kami kepada kehidupan untuk memuliakan Engkau. Melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan, Engkau telah berkati pujian dan ucapan syukur kami melalui nyanyian ini. Kami percaya Tuhan, Engkau lah yang dipermuliakan saja, tidak ada yang lain. Dan sebentar kami rindu ingin mendengarkan berkat, mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang hidup, yang bisa mengubahkan dan sanggup memberikan kepada kami kepuasan. Karena hanya Engkau sajalah Tuhan, Allah yang Kau nyatakan diri-Mu di dalam firman yang boleh kami renungkan. Karena itu Tuhan, kuduskan hati dan pikiran seluruh keberadaan kami, baik hamba-Mu maupun semua yang mengikuti acara ini di rumah masing-masing, supaya kami tidak sia-sia ketika kami boleh duduk diam dan mendengarkan serta memperhatikannya, karena firman-Mu adalah jalan dan kehidupan buat setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, dan kami ingin menyerahkan hati kami dan pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya sampai pada tamatnya. Terpujilah nama-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman Allah dan juga memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pujian untuk persembahan kita. Sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara yang telah dibawa di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kita sekalian, bagi kita semua yang telah memberi persembahan. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Allah yang kali ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ayat ini begitu terkenal buat orang-orang Kristen, buat hamba-hamba Tuhan, dan bagi kita semua yang sering mendengarkan maupun cinta akan Alkitab. Saya akan bacakan buat kita sekalian supaya kita semua yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti dengan baik dan saksama. Roma pasal 8 ayat 28 yang demikian bunyi firman Tuhan buat kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ayat ini begitu perlu memberikan perhatian kepada kita, artinya menarik perhatian, meminta perhatian dan perenungan yang lebih dalam, karena ayat ini memang begitu sulit untuk kita pahami, tetapi populer bagi orang-orang yang suka atau mendengar firman Tuhan dan membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan awali bahwa hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tidak selalu diukur dengan doa, puasa, bahkan baca firman-Nya. Tetapi juga dengan peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan, yang terjadi baik secara pribadi
ataupun melalui peristiwa-peristiwa umum yang dialami oleh semua orang, termasuk kita sebagai orang percaya, dan bagaimana kita menyikapinya. Sekali lagi, hubungan kita juga dinyatakan oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi bagi siapa saja, karena peristiwa itu bersifat umum dan terjadi buat kita pribadi juga. Sehingga yang penting adalah bagaimana sikap kita menerima atau memberikan respon terhadap peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara, dalam satu contoh seperti apa yang saat ini sedang kita alami, yaitu adanya pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa pandemi ini sudah mewabah ke seluruh dunia. Tuhan telah izinkan semua manusia mengalami itu, entah itu orang beragama, orang percaya kepada Tuhan, entah orang yang tidak percaya, orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Ini semua terjadi dan tentu bagi setiap orang mempunyai sikap dan pandangan yang berbeda ketika menyikapi dan merespon keadaan ini. Saudara, bagi kita khususnya kasus ataupun peristiwa pandemi COVID-19 maksud ini adalah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah bagaimana mengatasinya dan mengantisipasi ke depan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya akan angkat bagaimana kita mempunyai sikap terhadap peristiwa atau kasus yang melanda kita sebagai bangsa Indonesia dan khususnya sebagai umat Kristen sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah telah mengizinkan kita untuk bisa beraktivitas kembali sesuai dengan komunitas kita dan lembaga kita masing-masing. Bagi lembaga keagamaan kita boleh kembali untuk menunaikan pekerjaan keagamaan di gereja kalau bagi orang Kristen dan juga orang Katolik, tetapi juga bagi yang non-Kristen tentu mungkin di masjid bagi mereka yang Muslim ataupun bihara. Tetapi itu semua juga harus mengikuti protokol yang ketat dari pemerintah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berangkat dari peristiwa yang ada seperti sekarang ini bagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, saya ingin mengajak kita bagaimana respon kita sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi terang, yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita yang saat ini sebagai orang percaya atau orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita sikapi ketika kita berada dalam kondisi ini, yaitu berkaitan dengan COVID-19 ini. Yang pertama adalah mari kita baca di dalam Roma pasal 13 ayat yang keempat. Roma 13 ayat yang keempat. Saudara-saudara, mari kita baca. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kalau kita baca sebelumnya, maka orang percaya melalui kitab Roma ini supaya tunduk kepada pemerintah. Karena di sana dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah, mewakili Allah bagi orang Kristen untuk mengatur segala sesuatu yang perlu dan baik, supaya ketika kita menghadapi masalah seperti COVID ini yang mewabah dan juga terjadi bagi orang-orang semua lapisan, tidak hanya orang Kristen, maka bagi orang Kristen kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam menyikapi hal seperti ini, jangan kita mengambil satu sikap yang jauh daripada apa yang diatur atau apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui ayat ini. Dan dengan demikian maka kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Allah turut bekerja melalui pemerintah. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen, ya. Dengan demikian kita harus cerdas, kita harus bijak dan mengerti bagaimana Allah bekerja melalui segala hal yang kadang-kadang kita baru tahu kemudian setelah kita benar-benar merenungkan firman Tuhan.
Karena itu nggak usah takut dan khawatir Bapak Ibu Saudara yang sekarang kita masih dalam suasana memang menghadapi COVID-19. Satu bencana yang tidak terjadi buat orang Kristen atau orang percaya saja, tapi bagi semua. Karena itu sikap yang pertama, mari kita tetap tunduk dan taat kepada pemerintah. Karena disitulah Tuhan menyatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang harus kita taati. Sebab pemerintah adalah ada untuk kebaikan kita bersama. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah seperti ini khususnya, yaitu COVID-19 yang sudah banyak merenggut korban. Orang, entah itu orang yang percaya ataupun tidak. Maka yang pertama kita harus temukan maksud peristiwa yang terjadi bagi setiap pribadi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus juga mempunyai perenungan sendiri. Apa maksud Tuhan? Kenapa ini terjadi buat kita? Ya, secara pribadi kita harus merenungkan. Kita harus mengambil makna dari semua peristiwa yang terjadi dan apa di balik peristiwa itu makna buat kita secara pribadi. Saudara, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita tahu dan kita bersikap dan kita lakukan untuk yang akan datang sebagai koreksi. Ya, bagi kita sebagai orang yang percaya yang selama ini mungkin kita lalai atau teledor dalam kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 45. Saudara. Lukas pasal 10 45. Maksud saya tentang Maria. Saudara. Jadi di sana diceritakan bahwa Maria, yaitu Maria, itu adalah saudara Marta yang ketika dia menghadapi Tuhan Yesus datang mengunjungi keluarga Marta, Maria dan Lazarus, mempunyai sikap yang dipuji oleh Tuhan. Yaitu Maria pada waktu itu berdiam diri di hadapan Tuhan, saudara. Yaitu berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya. Yaitu supaya dia mempunyai keintiman lebih dalam, saudara. Supaya mempunyai keintiman lebih dalam. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tentu bagi kita sebagai orang percaya yang selama ini mungkin sibuk. Supaya selama ini mohon maaf kita mungkin selalu sibuk dengan pelayan pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang tidak ingat dengan keluarga, tidak ingat dengan persekutuan, tidak ingat dengan Tuhan secara pribadi. Mulai peristiwa ini Tuhan katakan dan singkapkan buat kita bahwa kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ini penting, saudara. Sebab kalau kita tidak tahu tentang apa yang terjadi dan di balik peristiwa itu mempunyai makna atau tidak, maka kita belum mengerti. Karena Tuhan ingin supaya kita mengerti dari apa yang dimaksud oleh Tuhan. Yaitu melalui peristiwa-peristiwa itu. Sebab Tuhan tidak hanya berbicara melalui firman-Nya. Tuhan tidak hanya berbicara melalui doa. Tuhan tidak berbicara ketika kita puasa dan Tuhan memberikan sesuatu pesan. Tetapi Tuhan juga berbicara melalui peristiwa. Dan bagi orang yang percaya Tuhan, bagi kita sebagai orang Kristen harus bisa menemukan apa makna di balik seluruh peristiwa yang diizinkan buat saudara dan saya. Khususnya pandemi ini. Dan ternyata adalah supaya kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara, supaya kita banyak berdiam diri, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memuji Maria pada waktu itu. Maria telah mengambil posisi yang terbaik. Dia tidak sibuk dengan pelayanannya karena dia lebih mendengarkan Tuhan. Membangun persekutuan relasi dengan Tuhan. Membangun persekutuan relasi dengan sesama, dengan keluarga. Yang selama ini mungkin kita jarang ketemu keluarga. Karena sibuk dengan pekerjaan dan kesibukan diri. Hanya kepingin sesuatu yang lebih dan lebih. Tetapi hari ini, saat-saat ini, melalui COVID-19 ini, saya percaya bahwa Ibu Saudara, Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya supaya saudara berdiam diri dengan Tuhan. Yaitu menjalin persekutuan semakin intim dengan Tuhan. Dan semakin intim juga dengan sesama. Karena Tuhan ingin supaya kita itu bersekutu, saudara. Bersekutu itu mengambil posisi tempat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang pribadi. Apa maksudnya? Allah tidak hanya bekerja melalui hukum-hukumnya. Sebab dan akibat ketika kita melakukan sesuatu A, maka akibatnya B. Seperti halnya bagaimana hukum gravitasi.
Kalau kita jatuhkan benda dari atas ke bawah melalui udara pasti tidak mungkin tidak jatuh. Karena itu pasti hukum alamnya tidak bisa disangkal. Jadi kalau kita rajin kita akan pandai. Kalau kita malas kita akan kekurangan sesuatu. Itu hukum alam dan itu berlaku bagi siapa saja. Tetapi bagi kita juga, Bapak Ibu Saudara, bagi orang Kristen, kita perlu mengerti bahwa Allah itu tidak hanya mengizinkan hukum alam terjadi, sehingga kita juga harus tahu persis bagaimana menyikapi. Tetapi yang lebih penting adalah supaya kita mengerti bahwa Allah kita itu Allah pribadi. Pribadi itu artinya mempunyai kesadaran yang bisa kita ajak berkomunikasi. Kita ajak berbagi rasa. Itulah sebabnya kita kadang-kadang berdoa dengan menangis. Kita berdoa dengan mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Ini artinya Allah itu peduli. Allah juga ingin memperhatikan seperti seorang ayah kepada anaknya. Dan itulah Allah kita. Allah orang percaya, Allah orang Kristen. Allah yang disembah menurut Alkitab. Jadi Allah itu pribadi, personal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan segan-segan. Jangan tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, itu penting sekali. Dan saudara dan saya harus mengalami Allah secara pribadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pertama sikapi peristiwa-peristiwa yang bersifat umum, khususnya COVID-19 ini. Kita tunduk dan taat kepada pemerintah. Apa yang pemerintah tetapkan buat kita sebagai orang percaya, kita ikuti dengan baik dan dengan disiplin. Yang kedua, temukan maksud daripada apa COVID-19 ini diizinkan terjadi buat kita secara pribadi. Yaitu supaya kita membangun persekutuan lebih intim dengan Tuhan. Persekutuan dengan keluarga. Karena selama ini mungkin sibuk di luaran dan kita kurang memperhatikan keluarga dan kurang waktu untuk Tuhan. Dan tiba saatnya kita malah justru semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Maria yang mementingkan persekutuan, mementingkan komunikasi dengan Tuhan daripada Marta sibuk dengan pekerjaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang terjadi ini memberikan kepada kita bahwa ketika kita pun harus beribadah melalui online service, yaitu live streaming bagi kita sekalian, itu membuktikan bahwa bagi orang percaya sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ibadah orang Kristen liturginya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Jadi orang Kristen itu sudah ada kuncinya, bahwa ada pedomannya ketika kita tidak lagi bisa ibadah dengan berdekat-dekatan karena tempat dan waktu, saudara. Saudara, Tuhan memberikan satu pengertian buat kita di dalam Yohanes pasal 44 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah ada, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah, jadi orang yang berkomunikasi berhubungan dengan Tuhan, orang yang berelasi dengan Allah, itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Ini artinya apa? Artinya konteksnya, bahwa orang yang menyembah itu dalam roh itu karena apa? Allah itu roh. Jadi sesuatu yang rohani itu didekati dengan roh kita. Roh itu adalah manusia batinia kita. Yaitu bukan secara fisik kita datang. Tuhan tidak terlalu memperhatikan fisik kita, tapi memperhatikan hati kita. Memperhatikan manusia batinia kita yang itu dikatakan oleh roh. Dalam roh. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang harus saat ini kita boleh mengerti. Jadi ketika kita diizinkan oleh Tuhan melalui COVID-19 sehingga kita lama tidak bisa beribadah di gereja atau di tempat ibadah yang selama ini kita datangi setiap hari Minggu, kita bisa beribadah melalui live streaming. Karena Tuhan bisa dijumpai di mana-mana. Sebab Allah itu roh dan kita harus bernyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang penting bagaimana kita mempunyai sikap yang benar dalam menyembah Allah. Tapi caranya harus ada di dalam roh kita. Di dalam roh kudus, dalam suasana roh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir dan tidak terlalu berlebihan ketika kita tidak bisa bersekutu di tempat di mana yang selama ini gereja menjadi tempat pertemuan, menjadi meeting
meeting place atau tempat persekutuan, itu tidak menjadi masalah bagi orang percaya. Karena Tuhan tetap mendengarkan, Tuhan tetap memperhatikan. Dimanapun, kapanpun saudara datang kepada Tuhan, asal saudara dan saya berada di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita hari ini dengan firman Tuhan menyingkapkan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi COVID-19 yang masih saat ini terus belum kunjung selesai. Tapi kita tetap berdoa supaya pemerintah, bangsa dan negara kita diberi hikmat, akal budi, kebijakan dalam menyikapi ini untuk bangsa dan negara. Supaya kita semua dijauhkan dari malapetaka ini dengan kuasa kasih kemurahannya. Melalui apa? Melalui petunjuk dan pedoman pemerintah. Mari kita taat sebagai orang percaya kepada pemerintah. Sebab pemerintah adalah hamba Allah yang diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Dengan demikian kalau kita percaya dan kita boleh berada di dalam negara Republik Indonesia ini. Yang kita cintai, kita dukung dan kita support bangsa dan negara kita. Supaya Indonesia tetap jaya. Di dalam negara yang berlatar belakang berbagai agama, suku dan bahasa. Kita tetap satu karena Tuhan menyatukan melalui pemerintah, melalui kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita temukan maksud daripada Tuhan di dalam peristiwa ini. Bahwa kita akan menemukan bahwa memang kita supaya lebih intim, bersekutu, membangun relasi dengan Allah, membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan keluarga yang semakin hari memang itulah ungkapan daripada kasih kita melalui relasi kita kepada Tuhan untuk menyembah dan memuji. Dan itu tidak tergantung oleh tempat dan waktu, tetapi tergantung bagaimana kita menyembah, bagaimana kita menghampiri Tuhan, yaitu dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita sama-sama dengarkan, boleh kita renungkan dan kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas kepada hari. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan membuat kita dalam kebahagiaan karena kita bisa menghayati dan menghidupinya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sama-sama kita terdengarkan. Dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur melalui pujian yang kita angkat bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Yaitu Allah peduli banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Sebab Allah
saudara sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa atas firman yang Tuhan sudah bagikan buat kita sekalian. Bapa Surgawi, terima kasih, kami ucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami terima melalui pemberitaan yang baru saja kita sama-sama nikmati. Kami percaya Tuhan Engkau akan menaruh dan menetapkannya di dalam hati kami. Amen. Supaya kami boleh sikapi dengan baik. Sekalipun banyak perkara yang kami tidak mengerti melalui peristiwa ini, tapi kami percaya bahwa dalam Tuhan kami akan selalu ada persekutuan yang intim. Karena ada segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami boleh mengerti, pelajaran yang boleh kami ambil. Supaya kami semakin cinta Tuhan, semakin intim dan semakin rindu Tuhan, semakin cinta sesama. Supaya sungguh-sungguh hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sebagai ujian buat kami sekalian, supaya kami tidak putus asa dan tidak putus harap. Kami boleh melakukan segala sesuatu dengan ketentuan yang Tuhan nyatakan baik melalui pemerintah maupun melalui sikap kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kita percaya Tuhan Kau memberkati kami yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu, supaya mereka Tuhan Kau berkati. Yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Ini satu kerinduan dari hati kami yang tulus bahwa Tuhanlah andalan, kekuatan, sukacita dan pengharapan kami sekalian. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami yang telah begitu jerih payah untuk mensejahterakan bangsa dan rakyatnya. Kami tetap Tuhan berdoa untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya, para menteri, gubernur, bupati, wali kota dan jajarannya, bahkan sampai kepada camat, lurah, RT dan RW. Tuhan berkati supaya kami boleh bersatu padu di dalam kesatuan berbangsa dan negara. Karena Tuhanlah yang menyatukan kami di dalam kerukunan dan kedamaian, dalam sukacita yang abadi daripada Engkau. Melalui firman-Mu yang hari ini sudah kami dengar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan kami ucap syukur. Kami alaskan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan memperhatikan beberapa pengumuman dari multimedia GBI Sigma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
dikasih Tuhan, sidang jemaat GBI Sigma dan semua yang mengikuti acara ibadah kita pada saat ini, beberapa hal yang perlu kami ingatkan buat kita sekalian sebagai langkah-langkah yang penting dan bijak supaya kita boleh tetap dalam suasana yang baik. Pertama, dalam menyikapi new normal sebagai tataran baru bagi kita sebagai orang yang tetap rindu supaya hidup dalam damai dan sukacita serta perlindungan, maka saya harap kita semua tetap menjaga kesehatan masing-masing, pakai masker dan selalu menjaga jarak, hindari keramaian bagi kita sekalian. Yang kedua, berkaitan dengan ibadah GBI Sigma yang akan dilaksanakan di gereja, gereja akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal bagaimana lingkungan kita menjadi lingkungan yang sudah dipastikan bebas dari COVID-19, dalam artian tidak mempunyai kecenderungan atau kerawanan untuk menimbulkan penjangkitan COVID-19. Gereja menjalankan protokol yang ketat dan maksimal, yaitu dalam menjalankan ibadah kita. Karena kapasitas yang terbatas, maka kita akan mengadakan ibadah 2 kali, yaitu ibadah yang pertama pukul 8 sampai pukul 9, ibadah 2 pukul 10 sampai 11, dan masing-masing ibadah hanya bisa menampung 40 orang per ibadah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk ketertiban supaya lancar di lokasi, kami berharap jemaat boleh mendaftarkan diri, nanti akan difasilitasi oleh sekretariat gereja dalam rangka pelaksanaannya. Dan yang lebih penting bagi para jemaat yang tidak beribadah nanti, supaya selalu menggunakan masker di tempat kita boleh beribadah dari awal sampai akhirnya. Untuk sementara bagi anak-anak tidak diperkenankan ikut ibadah karena anak-anak rawan untuk terjangkit penularan virus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perhatian kita sekalian. Kemudian yang ketiga, kami ingin juga sampaikan buat kita sekalian bahwa program Pesan Gembala yang setiap Selasa akan ditayangkan pukul 20 supaya kita semua memperhatikan dan mengikuti dengan baik. Karena itu adalah bagian daripada pembinaan, penguatan dalam kita mengikut Tuhan supaya kita bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Juga ikuti renungan harian atau mungkin 2 kali dalam 1 minggu yang telah tertuang ataupun terinstall atau telah diunggah maksud saya di mobile aplikasi GBI Sigma. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti dengan baik melalui Play Store. Dan terakhir kali yang saya ingin sampaikan, mari Bapak Ibu Saudara untuk subscribe dan share channel YouTube GBI Sigma agar Bapak Ibu Saudara selalu mendapat notifikasi yang baru dan Bapak Ibu Saudara semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri, kita akan sudahi ibadah kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih yang mulia, agung, dan ajaib dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai, membimbing, dan menuntun kita, menyertai saudara kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya